Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat terkemuka di seluruh dunia dalam 100 hari. Teman-teman, kali ini kita akan membahas seorang filsuf dan sejarawan penting dari abad ke-18 dan ke-19. Siapakah dia? Namanya James Mill. James Mill sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang sejarawan ya daripada seorang filsuf, tetapi dia juga merupakan tokoh penting dalam perkembangan filsafat politik dan ekonomi. James Mill ini punya kontribusi yang besar teman-teman dalam bidang filsafat, khususnya dalam hal empirisme dan politik. Mari kita telusuri pemikiran James Mill dan dampaknya terhadap filsafat dan dunia modern. Baik, kita mulai dulu dari mengenal siapakah dia dan latar belakang kehidupannya. James Mill lahir pada 6 April 1773 di Skotlandia. James Mill ini belajar di Universitas Edinburgh dan mengembangkan ketertarikannya pada filsafat empirisme. Terutama dia sangat tertarik dengan pemikiran filsuf yang bernama John Locke dan David Hume, dua tokoh filsafat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik, Mill pindah ke London dari Skotlandia tadi ya. Dia pindah ke London itu tahun 1806 ya, atau mungkin sekitar usia 33 tahun ya. Dan dia menjadi anggota dari semacam lingkaran intelektual, komunitas intelektual yang dikenal dengan nama, agak menarik namanya ya, Philosophical Radicals ya, yang sangat berpengaruh di Inggris pada masa itu. James Mill dikenal utamanya sebagai ayah dari seorang pemikir lain teman-teman. Nanti kita juga akan pelajari pemikir itu. Anaknya namanya John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom terkenal yang juga nanti akan mempengaruhi pemikiran liberalisme dan utilitarianisme. Maksudnya yang mempengaruhi liberalisme dan utilitarianisme ini si anaknya ya, John Stuart Mill. Nah, meskipun James Mill ini lebih dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis, tapi pemikiran James Mill ini memberikan dasar bagi perkembangan ide-ide yang nantinya akan dikembangkan oleh anaknya itu tadi, John Stuart Mill. Baiklah, mari kita lihat bagaimana pemikiran dia tentang filsafat empirisme. Jadi James Mill memang sangat dipengaruhi oleh tradisi empirisme yang fokusnya pada gagasan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Betul sekali, kita sudah pelajari itu sebelumnya. Nah, Mill berpendapat bahwa pikiran manusia pada dasarnya itu tabula rasa, meja kosong atau lembar kosong yang baru akan terisi lewat pengalaman-pengalaman yang dialami manusia gitu. Nah, semua pengetahuan menurut James Mill ini berasal dari pengamatan dan pengalaman langsung ketika bersentuhan dengan dunia luar. James Mill menolak ide-ide metafisika dan filsafat spekulatif yang menurut dia tidak bisa diuji secara empiris. Maka sebagai gantinya, dia mengembangkan satu pendekatan filsafat yang lebih praktis dan berbasis pada observasi atau pengamatan dan fakta. Pandangan empiris semacam itu yang dipegang oleh James Mill itu berhubungan erat sebenarnya dengan pemikir-pemikir filsuf yang lain sebelum dia, yaitu John Locke dan David Hume yang sudah kita bahas juga dalam video-video sebelumnya, di mana mereka itu menekankan pentingnya pengalaman dalam membentuk pengetahuan. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagaimana James Mill memikirkan politik ya, dan wacana-wacana sosial. Jadi James Mill ini selain sejarawan, selain seorang filsuf empiris, dia itu juga seorang pemikir politik teman-teman, dan itu pikiran dia mempengaruhi sekali
politik di Inggris pada masanya ya, terutama dalam hal pemerintahan dan reformasi sosial. James Mill adalah pendukung kuat dari prinsip-prinsip utilitarianisme yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Nah, Mill berpendapat bahwa hukum dan kebijakan memang harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, James Mill juga menekankan pentingnya pendidikan dalam mencapai masyarakat yang lebih baik dan lebih rasional. Mill melihat pendidikan sebagai sarana utama untuk membentuk warga negara yang rasional dan bertanggung jawab, yang dapat nantinya, itu tujuan akhirnya sebenarnya, berkontribusi pada bonum comune ya, kebaikan bersama. Salah satu karya penting Mill itu berjudul The History of British India. Sebenarnya ini adalah karya sejarah ya, tulisan sejarah. Tetapi di dalamnya ini nanti kita akan bisa melihat nuansa filosofisnya. Dalam tulisan itu, dia menulis tentang sejarah India dan kebijakan Inggris terhadap wilayah tersebut. Nah, meski karyanya itu sangat berpengaruh dalam konteks kolonialisme Inggris ya, pandangan dia di dalam tulisannya itu seringkali dikritik karena dianggap memiliki perspektif yang terbatas dan dianggap tidak sensitif terhadap budaya dan masyarakat India. Nah, kita kembali ke filsafat utilitarianisme. Apa sebenarnya kontribusi Mill pada filsafat utilitarianisme? Jadi James Mill adalah salah satu tokoh yang dalam perkembangan aliran pemikiran utilitarianisme itu Mill sendiri itu dipengaruhi oleh filsuf besar lain, namanya bukan John Locke ya, ini baru lagi, namanya Jeremy Bentham. Pemikiran utilitarianismenya Bentham dan Mill fokus pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Jadi ada ukuran di mana sesuatu itu adalah benar ketika dia bisa memberikan keuntungan hasilnya sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Dan itulah ukuran tindakan ketika diposisikan atau diletakkan dalam ranah hasilnya atau dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, Mill mengembangkan pandangan model Jeremy Bentham ini dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan menuntut adanya pembatasan kekuasaan pemerintah. Meskipun Mill mendukung kebijakan yang menguntungkan kesejahteraan bersama ya teman-teman, tapi ini yang menjadi khas dari Mill. Dia percaya bahwa individu harus juga memiliki kebebasan untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Jadi tidak kemudian orang selalu harus diposisikan pada kepentingan bersama, tapi dia juga punya hak untuk mengejar kepentingannya sendiri sepanjang tidak merugikan orang lain. Nah, pemikiran khasnya James Mill dalam bidang utilitarianisme ini yang berbeda dari yang lain ya. Kalau yang lain kan lebih pada kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Dia masih melibatkan kepentingan subjek individu ya. Nah, pemikiran dia ini menjadi dasar bagi banyak perkembangan politik liberal yang lebih mementingkan atau lebih memberi ruang pada individu dan model ekonomi modern gitu. Jadi pemikiran dia itu menjadi dasar bagi politik liberal dan ekonomi modern, dan juga tentu saja memberi pengaruh besar pada pemikir lainnya, yaitu anaknya sendiri, John Stuart Mill, yang nantinya akan mengembangkan dan melanjutkan ide-ide ayahnya itu dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Nah, sekarang kita masuk ke dunia pemikiran politik dan sosial. Apa pengaruh James Mill secara nyata? Baik, jadi James Mill
Itu pengaruhnya besar sekali dalam pemikiran politik dan sosial, utamanya dalam konteks Inggris abad ke-19 loh ya. Jadi pemikiran James Mill itu membentuk pandangan tentang kebebasan individu, utilitarianisme, dan peran negara dalam masyarakat. Dia juga merupakan salah satu tokoh utama yang mempengaruhi reformasi sosial di Inggris pada masa itu, terutama dalam hal pendidikan dan pemerintahan. Di luar itu semua, karya-karya Mill menjadi sumber inspirasi bagi banyak tokoh politik dan intelektual, baik di Inggris maupun di luar negeri. Ide-ide tentang misalnya pemerintahan rasional gitu ya, kebebasan individu, dan reformasi sosial, itu hingga hari ini itu masih banyak dibicarakan dalam publik politik dan ekonomi, terutama di Inggris, di Eropa, dan di Amerika gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari James Mill? Ya, James Mill mengajarkan kepada kita pentingnya mengedepankan rasionalitas, pendidikan, dan kebahagiaan kolektif ketika kita ingin membangun masyarakat kita menjadi lebih baik. Dia menunjukkan bahwa masyarakat yang rasional, berpendidikan, itu kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan progresif. Tanpa masyarakat yang terdidik, tanpa masyarakat yang rasional, ya itu bisa dibilang mustahil untuk bisa kita memiliki pemerintahan yang adil dan progresif. Ya gimana, yang milih juga nggak pinter kan gitu. Nah baiklah, selain itu pemikiran Mill tentang utilitarianisme itu mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap kesejahteraan orang banyak. Dalam dunia modern hari ini yang penuh dengan tantangan, hambatan, dan kesulitan, kita dapat mengambil pelajaran dari Mill untuk selalu berpikir tentang kebaikan bersama, collective needs, bonum commune istilahnya. Sehingga segala hal yang kita lakukan itu akhirnya akan bisa menciptakan satu kondisi atau kebijakan yang bisa memberi manfaat bagi semua orang. Ya, itulah teman-teman, James Mill. Dia adalah seorang pemikir yang seringkali terlupakan, tetapi pemikiran dia lebih banyak terlupakan ya daripada anaknya yang sering disebut-sebut ya, John Stuart Mill. Tapi pemikiran James Mill ini punya dasar yang kuat, punya akar yang kuat bagi perkembangan dan filsafat politik dan ekonomi hari ini. Dengan menekankan pentingnya rasionalitas, pendidikan, dan kesejahteraan bersama, James Mill itu sebenarnya telah memberikan pandangan yang relevan untuk dunia modern. Terima kasih telah mengikuti episode kali ini di Filsafat untuk Pemula. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan terus mengikuti saya mengenal 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.